kita akan melanjutkan materi kita pada bab selanjutnya, yaitu luas daerah ya, luas daerah. Nah, kita sudah belajar tentang integral dan sekarang kita mau memasuki bagaimana aplikasi si integral ini nanti di beberapa kehidupan kita. Nah, salah satunya itu untuk menentukan luas daerah. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa ada sebuah kurva, yaitu kurva fx dan juga kemudian kurva gx. Nah, kita mau menghitung luas daerah antara kurva fx dan gx ya, antara fx dan gx. Maka di sana kita tahu bahwa ya luas daerah tersebut adalah daerah di bawah fx. Yang mana itu ya, daerah di bawah fx ya, ini juga semua boleh ya. Nah, kemudian juga dikurang dengan daerah di bawah gx. Mana ini daerah di bawah gx ini? Maka semua daerah yang di bawah fx dikurang dengan semua daerah yang ada di bawah gx. Maka daerah itu adalah ayo ini ya. Iya. Oke. Nah, dari sana kita tahu bahwa batasnya itu ada dari A sampai dengan B. Ya, kemarin kalau kamu ingat kita belajar menemukan daerah ya, menghitung luas daerah, luas daerah pada satu benda ya, pada satu benda. Nah, jadi di sana kemarin kita sudah tahu bahwa fungsi yang di atas dikurang dengan fungsi yang di bawah, yaitu gx pada interval A sampai dengan B. Maka bisa kita buat integral A sampai dengan integral B ya, integral A sampai dengan integral B fx dx dikurang dengan integral A sampai dengan B terhadap fungsi gx, atau bisa juga kita tuliskan fx dikurang gx ya, fx dikurang gx pada interval yang sama, yaitu A sampai dengan B. Nah, kemudian di sini kita lihat beberapa case ya. Kalau misalnya kita temui fungsi ini ya, fungsi yang seperti ini hanya ada satu kurva, yaitu kurva fx, kemudian kita mau menghitung luas daerahnya, maka bisa kita tuliskan ya, A, luas daerah A, contoh A sampai dengan B terhadap fungsi fx dikurang, nah ini tidak ada kurva lagi ya, maka dikurang 0. Maka ini sama dengan integral A sampai dengan B terhadap fungsi fx dx gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ini yang kedua, nah kita lihat ini adalah kurva, kita misalkan saja kurva sebuah kurva, misalkan kurva fx ya kan. Nah, maka di sini kita mau menghitung luas daerahnya. Coba kita perhatikan di sini ada berapa interval? Ada A, C dan B, atau dari A ke C, kemudian yang C ke B. Yang mana daerahnya? Ini bisa kita arsir. Dari A sampai dengan C ini dia. Kemudian dari C sampai dengan B ya. Dari C sampai dengan B ini. Begitu. Nah, jadi bisa kita buatkan integral dari A sampai dengan C, ini A sampai dengan C terhadap fungsi si fx. Kemudian daerah yang kedua yaitu ini dari C sampai dengan B ini ya, dari C sampai dengan B, integral C sampai dengan B ya, 0. Nah, ini fungsinya tidak ada ya. 0 dikurang dengan ini fungsi yang di bawahnya, yaitu fx dx, atau bisa kita tuliskan integral A sampai dengan C fx dikurang dengan integral C sampai dengan B fx dx. Kenapa dikurang? Karena daerah tersebut berada di bawah sumbu x, begitu ya, posisinya begitu. Nah, kita lihat contoh. Kita lihat contohnya. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh y sama dengan 2x tambah 5, y sama dengan x pangkat 3 pada interval 0 sampai dengan 2. Nah, di sini kita lihat dulu ya, dari soal diberikan 2, yaitu suatu persamaan garis dan satu fungsi parabolik, itu y sama dengan x pangkat 3 dan persamaan garisnya 2x tambah 5. Nah, sekarang kita mau integralkan, itu integral ini batasnya, ini A, ini B ya, 0 sampai dengan 2, A sampai dengan B terhadap 2x tambah 5 dikurang x pangkat 3 dx. Nah, ini kita integralkan, integralnya yaitu integral 2x x kuadrat itu sebenarnya setengah dikali 2 x kuadrat, hasilnya x kuadrat ditambah 5x dikurang x pangkat 4/4 interval dari 0 sampai dengan 2. Nanti kalau kamu
substitusi, maka luasnya itu sama dengan 10. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengetahui bahwa si X pangkat 3 itu yang dikurang atau 2X tambah 5 yang berada, mungkin ini posisi yang paling depan ya, kemudian si X pangkat 3 posisi paling belakang. Bisa saja kamu berpikir, bisa saja membuat seperti ini, 0 sampai dengan 2 X pangkat 3 dikurang 2X tambah 5 ya, bisa saja seperti itu kan. Nah, di sini kita akan membahas beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk menentukan mana yang berada di atas atau di bawah, atau mana yang duluan atau paling belakang gitu ya. Ya. Nah, yang pertama kita mau menentukan titik perpotongan dari dua kurva ya, ataupun dari dua fungsi yang diberikan, yaitu menyamakan ya. Untuk mencari apa? Mencari nilai X boleh, atau juga mencari nilai Y boleh ya. Nah, jadi ini kita buatkan fx sama dengan gx ya, atau boleh kalau kamu biasa mengerjakan y1 sama dengan y2, karena biasanya fungsi diberikan y sama dengan apa dan fungsi yang lainnya juga y sama dengan apa gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, menentukan fungsi mana yang berada paling atas ya. Berada yang paling atas, kalau misalnya kamu tadi ingat ini ada kurva, kemudian satu lagi kurvanya ini x, sumbu x maksudnya, sumbu y, ini fx, kemudian ini gx. Nah, menentukan manakah fungsi yang berada menjadi fx atau mana fungsi yang berada di bawahnya atau gx gitu ya. Nah, yang pertama yaitu menggambarkan fungsi. Boleh kamu menggambarkan fungsinya ya, kemarin kita sudah belajar bagaimana kan menggambarkan fungsi pada sebuah bidang kartesius. Kemudian yang kedua, nah ini dia triknya, ambil satu titik nanti pada interval ataupun pada titik yang sudah kita dapat di langkah 1 tadi ya. Pada interval kan ada dua titik, jadi itu yang kita sebut dengan interval. Kemudian ambil sembarang titik dari dua titik yang ada pada interval itu, kemudian kita integralkan dan selesaikan. Contoh, hitunglah luas daerah dari y sama dengan x kuadrat dan y sama dengan x tambah 6. Nah, yang pertama tadi kita mau melihat titik ya, titik potong dari kedua fungsi yang diberikan, yaitu fx sama dengan gx, oke. Kemudian x kuadrat sama dengan x tambah 6, boleh saja gx-nya x tambah 6, boleh, bebas. X kuadrat sama dengan x tambah 6, kemudian kita mencari pembuat nolnya, yaitu x kuadrat kurang x kurang 6 sama dengan 0. Kemudian kita dapat faktorkan x tambah 6 dikali dengan x kurang 3 sama dengan 0. Nah, di sini x-nya sama dengan min 2 dan x-nya sama dengan 3. Nah, ini tadi kita mau mengecek keberadaan fungsi yang mana berada paling atas ataupun yang paling bawah gitu ya. Nah, kita tadi sudah punya dua titik, yaitu min 2 sampai dengan 3. Maka kita buatkan pada garis bilangan ya. Ini dia garis bilangannya. Nah, min 2 sampai dengan 3. Ini dia dua titik pada satu interval. Intervalnya yang mana? Ya, kita bisa buatkan di sini. Nah, ini dia. Dari min 2 sampai dengan min 3. Inilah yang disebut dengan satu interval. Oke? Nah, kita ambil sembarang titik di antara min 2 sampai dengan 3, yaitu 0. Kemudian kita tes ke fungsinya, yaitu y sama dengan x kuadrat. Maka y-nya sama dengan x-nya tadi, ini kita ambil 0, y-nya sama dengan 0. Y sama dengan x tambah 6. Nah, x-nya kita ambil 0, maka y-nya sama dengan 6. Nah, di sini kita ya tahu bahwa 0 lebih kecil dari 6 atau 6 lebih besar dari 0 ya. 6 lebih besar dari 0. Maka ya 6 ini akan berada pada posisi yang di atas, yaitu 6 itu fungsinya apa? X tambah 6. Maka agar kamu tidak bingung, kamu buatkan pada garis bilangan yang sudah kamu buatkan tadi, min 2 sampai dengan 3, X tambah 6 berada paling atas, kemudian yang di bawah sama dengan X kuadrat ya. Kemudian setelah kamu tahu fungsi mana yang berada paling atas ataupun yang di bawah, maka kita masuk ke integralnya. Tadi intervalnya dari min 2 sampai dengan 3, maka integral min 2 sampai dengan 3. Nah, ini dia. Tadi yang paling atas adalah x tambah 6. X tambah 6 dikurang yang paling bawah x kuadrat dx. Nah, ini sudah gampang. Kamu tinggal integralkan. Hasilnya integral x sama dengan setengah x kuadrat ditambah integral 6x dikurang integral x kuadrat sepertiga kali x pangkat 3 pada interval min 2 sampai dengan 6. Nanti kalau kamu substitusi nilainya, maka hasilnya sama dengan 125/6. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh 2.
Hitunglah luas daerah Y sama dengan X pangkat 3 dan Y sama dengan X. Nah, kita sudah punya ya, Y sama dengan X pangkat 3 dan Y sama dengan X. Nah, kemudian kita mengikuti langkah-langkah yang ada tadi. Yang pertama, menentukan titik dengan menyamakan fungsi tersebut. Y1 sama dengan Y2, atau boleh juga kamu buat Fx sama dengan Gx. Nah, sekarang kita punya X pangkat 3 sama dengan X. Maka ya kita faktorkan menjadi X dikali X kurang 1 dikali X tambah 1 sama dengan 0. Maka X1-nya sama dengan 0 yang ini. Kemudian X2-nya sama dengan 1 ini. Kemudian X3-nya sama dengan min 1 yang ini. Oke. Nah, kemudian kita mau cari ya fungsi mana yang berada paling atas. Nah, di sini kita punya 3 titik, ya 3 titik. Ya, kita gambarkan aja pada garis bilangan. Ya, kita gambarkan pada garis bilangan yaitu min 1, ini min 1, kemudian 1, ya, kemudian 0. Oke. Nah, sekarang kita mau cek, tapi kamu lihat dulu ada berapa yang harus kamu cek, ada berapa batasnya. Ya, yang pertama, ya kita mau lihat dari min 1 sampai dengan 0. Nah, satu interval, maka kamu tandain satu interval. Kemudian dari 0 sampai dengan 1 loh, masih ada satu interval lagi, maka kamu tandain. Gitu. Nah, jadi di sana ada 2 interval yang artinya kamu mengecek 2. Ya, mengecek 2 dan juga nanti ada pengintegralnya sampai dengan 2 kali, ya. Bisa. Nah, yang pertama kita mau lihat kita besarin dulu. Yang pertama mau kita lihat pada interval yang pertama, dari min 1 sampai dengan 0. Maka ambillah sembarang titik. Ya, kita ambil min setengah. Ya, kita ambil min setengah, kemudian kita substitusi ke fungsinya, yaitu X pangkat 3, hasilnya sama dengan min 1/8. Kemudian min setengah kita substitusi juga ke persamaan yang lainnya, yaitu Y sama dengan X. Ya, maka hasilnya sama dengan min setengah. Ya, min setengah. Nah, di sini kamu harus lihat mana yang paling besar, min 1/8 atau min 1/2. Maka jelas min 1/8 yang lebih besar. Maka ini berada paling atas, kita tandain A. Kemudian yang min setengah berada paling bawah, kita tandain dengan B. Ya kan? Nah, untuk tidak membingungkan kamu dan kamu tidak lupa, maka kamu buatkan di garis bilangannya ya. Tadi yang min 1/8 itu fungsinya adalah X pangkat 3. Nah, dia berada paling atas. Dan juga min setengah berada paling bawah. Nah, sekarang sudah selesai pada interval pertama. Sekarang kita ke interval kedua, yaitu 0 sampai dengan 1. Kita ambil titiknya, yaitu setengah. Nah, setengah. Nah, ini kita substitusi juga, hasilnya 1/8 dan 1/2. Loh, mana yang paling atas? Ya, jelas setengah yang paling besar ya. Maka ini fungsi yang setengah hasilnya adalah X. Kemudian yang 1/8 X pangkat 3. Setelah kamu tahu mana yang di atas dan mana yang di bawah, sekarang proses pengintegralan. Nah, karena ada 2 interval, maka integralnya juga 2 kali. A sama dengan, atau luas daerah A itu sama dengan min 1 sampai dengan 0. Kita buat ya, min 1 sampai dengan 0. Kemudian yang paling besar, yaitu X pangkat 3 ini dikurang dengan si X. Ini X-nya di bawah ya, dikurang X. Ditambah. Nah, kenapa? Ditambah ya karena kita mau menghitung luas daerah 1 dan luas daerah 2. Nah, interval dari 0 sampai dengan 1 ya. Kemudian tadi yang di atas adalah X dikurang X pangkat 3 dx. Nah, kemudian ini tinggal sudah mudah, kamu tinggal integralkan, kemudian substitusi intervalnya min 1 sampai dengan 0, 0 sampai dengan 1, hasilnya setengah. Oke, kemudian kita masuk lagi contoh berikutnya. Ini ada contoh 3 ya. Contoh 3 katanya apa? Hitunglah luas daerah X sama dengan Y kuadrat X sama dengan Y kuadrat dan Y sama dengan X kurang 2. Nah, sekarang kita mau mencari titik potongnya ya, titik potong dari dua fungsi ini, yaitu Y kuadrat sama dengan Y tambah 2. Loh, kenapa dalam bentuk Y? Ya, kenapa dalam bentuk Y? Ya, kamu boleh sebenarnya, tadi kan kita mau mencari titik potong boleh dalam bentuk Y dan boleh bentuk X. Nah, kenapa kita pilih bentuk Y? Itu untuk mempermudah kita, dalam bentuk X sama dengan ya. Tadi kan kita di contoh sebelumnya itu Y sama dengan. Kenapa kita pilih X? Karena ini akan mempermudah kita ya, mempermudah kita untuk mencari titik potong terhadap koordinat Y. Gitu ya. Maka Y sama dengan Y kuadrat. Nah, ini kalau kamu masih punya Y sama dengan X kurang 2, kamu harus mengubah bentuknya dalam X. Maka X sama dengan Y tambah 2.
Nah, ini dia ya, Y kuadrat sama dengan Y tambah 2. X1 sama dengan X2. X1 Y kuadrat dan juga X2 sama dengan Y tambah 2. Maka kita dapat titiknya yaitu ya, kita dapat titiknya Y tambah 1, Y sama dengan min 1, dan Y kurang 2, Y sama dengan 2, gitu ya. Nah, kemudian setelah dapat Y sama dengan min 1 dan Y sama dengan 2, kita mau mencari nilai si X. Ya, kita mau mencari nilai si X. Ya, sebenarnya kalau misalnya kamu tetap membuat Y sama dengan min 1 atau Y sama dengan 2, maka gambar yang kamu perhatikan ini ditinjau dari sumbu Y. Sumbu X. Sumbu X, ya, sumbu X. Tapi kalau misalnya kamu mau melihat itu dari sumbu Y, ya kamu harus tahu titik si X-nya, gitu ya. Nah, untuk Y sama dengan min 1, kita dapat X-nya sama dengan 4. Kemudian untuk Y sama dengan untuk Y sama dengan 2, kita dapat X-nya sama dengan 4. Kemudian untuk Y sama dengan min 1, kita dapat X-nya sama dengan 1, gitu ya. Nah, tadi sebenarnya boleh juga kamu buat dalam bentuk Y, boleh. Maka di sini kan ribet ya. Y-nya ini kan sama dengan dikuadratkan ya. Y akar jadinya ya. Akar dari si X. Ya kan? Y sama dengan Y kuadrat. Maka ya diakarkan ya. Y sama dengan akar X. Gitu ya. Itu kan ribet. Nah, nanti plus minus sebenarnya. Plus minus. Y-nya sama dengan plus minus akar X gitu ya. Itu kan ribet kamu mencari titik Y-nya. Jadi kita lihat mana yang memudahkan kita. Nah, setelah itu kita mau gambarkan. Nah, kita mau melihat posisinya dalam bentuk si Y ya, ketinggiannya Y gitu ya. Nah, maka kita gambarkan fungsinya. Boleh ini kamu gambar, boleh juga tadi dengan melihat pada garis bilangan ya. Di sini kita sudah gambar. Tadi kita punya fungsinya X sama dengan Y kuadrat ya. Maka di sini Y-nya sama dengan apa itu? Plus minus ya. Akar X. Ya kan? Ya. Nah, maka di situ ada dua. Yang pertama yaitu untuk positif akar X. Ini ya, untuk positif akar X. Kemudian yang kedua negatif akar X. Kemudian untuk garisnya tadi kita punya adalah apa? X kurang 2. Ini ya, X kurang 2. Maka di sini kita lihat ada 3 perpotongan. Yang pertama itu ini ya, antara kurva yang positif akar X dengan kurva negatif akar X. Kemudian yang kedua, kurva negatif akar X, kemudian dengan garis X kurang 2. Kemudian yang ketiga, ada kurva akar X dengan garis X kurang 2. Jadi ada 3 titik. Nah, kemudian kita lihat batasannya tadi. Ya, kita tadi punya batasan si X sama dengan 1 dan X sama dengan 4. Maka ini dia. X sama dengan 1 dan X sama dengan 4. Maka di sana ada berapa daerah yang mau kita lihat, yang mau kita temuin, yaitu dari 0 sampai dengan 1, 0 sampai dengan 1. Mana ini ya? 0 sampai dengan 1. Ini kita arsir. Kemudian juga ini kita bedain aja. Ya, 1 sampai dengan 4. Ini. Bukan. Sorry ya. Ini ya, 0 sampai dengan 4. Ini dia daerahnya. Gitu ya, jadi ada 2 daerah ya. Oke, nah sekarang kita mau integralkan ya. Kita integralkan dilihat dari daerahnya, dari 0 sampai dengan 1. 0 sampai dengan 1. Nah, di sini kita mau lihat mana yang di atas, mana yang di bawah gitu ya. Mana yang di atas, mana yang di bawah. Kamu lihat sumbu, kan kita mau lihat dari sumbu Y ini ya. Kamu berdiri di sini, ini ada orang. Kamu lihat mana yang paling atas. Ini antara dari 0 sampai dengan 1. 0 sampai dengan 1 ya. Mana paling atas? Nih. Ya, pasti ini kan. Akar X dikurang dengan negatif akar X. Ya, ini dia, akar X dikurang dengan negatif akar X.
Oke, nah sekarang kamu mau tambahkan luas daerah yang lainnya, yaitu tadi dari 1 sampai dengan 4. Nah sekarang kamu berdiri lagi di sini. Kamu mau lihat mana yang paling atas? Ini kurva X dengan si ini ya, garis. Ya, kamu diri sini, mana paling atas? Ini 1 atau 2? Ya pasti 1, akar X. Maka akar X dikurang dengan garis. Garis. Ini garis ya. Maka garisnya X kurang 2 dx. Oke, sudah ketemu, interval sudah ketemu, tinggal mengintegralkan. 0 sampai dengan 1, nah ini dijumlahkan 2 akar X dx, kemudian akar X dikurang X, negatif kali negatif tambah 2x. Nah sekarang kamu integralkan ini, 2 kali 2/3, ya, kalau misalnya akar X itu kan, akar X kan integralnya, ini akar X ya, ini sama dengan X pangkat setengah. Kemudian integralnya 1/1 tambah setengah. X pangkat setengah tambah 1. Ya, ini sama dengan 1/3/2. Ini X pangkat 3/2 ya. Ini kan sama dengan 2/3 ya. X pangkat 3/2. Nah, maka kita punya 2 dikali 2/3 X pangkat 3/2 dari 0 sampai dengan 1. Kemudian integral ini ya, kita punya 2/3 X pangkat 3/2 dikurang setengah X kuadrat ditambah 2X 1 sampai dengan 4. Maka kalau kamu substitusi nanti hasilnya ini akan menghasilkan ini ya. Tuh nilainya sama dengan 9/2. Nah, begitu untuk luas daerah pada integral, aplikasinya di integral. Kalau kamu nanti masih bingung, kita bisa open discussion di CloudX. Terima kasih.